Baik, terima kasih. Yang terhormat, mohon maaf suara saya cukup bisa didengarkan. Bisa, Pak. Sudah bisa, Pak. Ya. Terima kasih yang saya hormati Pak Pramod Darmawan, Ibu Dewi dari Pelmawa, Bapak Ibu tim dari PMM, kemudian ada Ibu Suning juga, beliau mentor saya di kurikulum, dan Bapak Ibu yang mewakili institusi perguruan tinggi, insya Allah juga sebagai peserta dan penerima dari pertukaran mahasiswa PMM tahun 2022 ini. Izinkan saya mencoba memberikan atau sharing gitu ya, best practice atau good practice, atau mungkin juga next practice yang terkait dengan PMM 2 ini, karena PMM 2 ini juga akan kita mulai, sementara yang sudah terjadi adalah PMM 1 gitu. Oh, saya coba share. Oke. Baik Bapak Ibu, mungkin beberapa di antara terkait dengan rekognisi ini sudah disampaikan oleh Bu Suning, karena sebenarnya rujukan kita juga apa yang sudah disampaikan berkali-kali pada saat kita melakukan sosialisasi, baik itu flagship untuk PMM ini maupun flagship yang lain. Pada prinsipnya untuk pengakuan bentuk kegiatan pembelajaran itu hampir sama semua ya, namun untuk PMM ini mungkin ada spesifikasinya gitu, karena mahasiswa datang ke perguruan tinggi itu dengan mata kuliah tertentu yang difasilitasi atau disediakan oleh mitra atau PT tujuan. Kemudian bagaimana dengan kedudukan mahasiswa itu ada di semesternya, di prodi asal atau PT asal. Nah, kemudian kalau di flagship yang lain itu secara umum ada mereka dimulai di semester 5, namun PMM ini boleh semester 3. Nah, itu yang saya pikir beberapa yang membuat PMM ini lebih unik dibandingkan dengan flagship yang lain yang memang sudah rata-rata mahasiswanya sudah ada di semester lanjut minimal semester 5 gitu. Nah, untuk itu barangkali nanti kita akan atau saya mencoba share dengan terkait dengan apa itu kurikulum yang mungkin juga sudah Bapak Ibu semuanya memiliki dan melakukan restrukturisasi kurikulum. Karena apa? Tadi Bu Suning juga menyampaikan beberapa hal terkait dengan permasalahan ya, rekognisi semua flagship. Mungkin yang pernah menonjol itu flagshipnya Messi B, tapi alhamdulillah sudah bisa tersolusikan. Kemudian PMM itu juga pernah sangat booming sekali masalahnya, sampai ada perguruan tinggi atau prodi gitu menarik semua mahasiswanya karena kebingungan. Namun dengan komunikasi yang baik itu alhamdulillah bisa terlangsung gitu ya. Nah, ini kita semuanya didasarkan pada IPU ya, IPU indikator kinerja utama, dan pertukaran itu ada di pada IPU yang kedua. Ini yang menunjang atau kita mengikut sertakan mahasiswa menjadi bagian dari ketercapaian IPU tersebut. Nah, kemudian di dalam penyusunan kurikulum itu kita juga sudah sepakat bahwa profil itu ditunjang oleh rumusan CPL-CPL. Artinya CPL-CPL yang kita buat atau kita susun di tingkat prodi secara umum adalah dalam rangka untuk menyusun profil lulusan yang akan kita bentuk. Nah, kemudian CPL-CPL itulah yang akan dibangun atau dikonstruksi oleh CPMK. Nah,
beberapa kendala yang kita hadapi selama ini untuk semua flagship dan termasuk juga PMM itu adalah kita selalu mengacak atau melinearkan aktivitas yang di tempat tujuan, entah itu perguruan tinggi atau luar perguruan tinggi, selalu dengan CPMK, selalu dengan mata kuliah. Padahal di atasnya mata kuliah, CPL itu lebih leluasa kita bisa merekonstruksi atau merekognisi mata kuliah, dalam hal ini konversi mata kuliah yang kita lakukan. Nah, ini beberapa dasar saja saya pikir. Kemudian, di dalam kita penyusunan kurikulum juga kita ingat bahwa kita itu mendasarkan diri, CPL itu berdasarkan pada KKNI, jadi ada sikap di situ, ada pengetahuan, ada keterampilan. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, ini yang terdefinisikan ke dalam CPMK kita. Termasuk juga di dalam CPL Prodi sendiri itu sudah muncul bagaimana sikap yang harus dihasilkan pada mahasiswa, bagaimana pengetahuan yang harus dimiliki oleh mahasiswa, termasuk keterampilan. Nah, sikap, pengetahuan, dan keterampilan atau dalam hal ini CPL inilah yang sebenarnya di tempat kami itu menjadi acuan utama di dalam rekognisi atau konversi mata kuliah. Meskipun kami tidak memungkiri bahwa masih banyak prodi atau dosen yang tidak rela gitu ya, bahwa mata kuliahnya atau mungkin juga ya mata kuliahnya itu dijadikan alat konversi. Ini beberapa pengalaman seperti itu. Nah, kemudian yang terpenting juga bahwa di dalam PMM ini atau flagship yang lain, alternatif mata kuliah daring ini juga harus menjadi kewajiban prodi. Dalam hal ini menjadi kewajiban prodi, alternatif mata kuliah daring. Makanya di dalam PMM selain 20 SKS itu ada di tempat tujuan, juga ada hak mahasiswa atau dibolehkan mahasiswa mengambil SKS tertentu dari prodi asal gitu. Asalkan itu tidak mungkin praktikum atau pekerjaan yang berbasis laboratorium itu tergantikan. Nah, itu yang barangkali saya temui di beberapa prodi kami, ketidakrelaan prodi itu manakala mahasiswa harus mengambil keterampilan tertentu di dalam laboratorium yang memang tidak tergantikan oleh mata kuliah di tempat tujuan. Oke, jadi kita ada hak belajar mahasiswa terkait kurikulum, maka terutama di PT kami itu kita selalu mewanti-wanti bahwa ada hak mahasiswa di situ dan konstruksi kurikulum prodi harus minimal ada 20 SKS. Kalau saya sarankan beberapa prodi itu kalau rela itu 40 SKS untuk dijadikan pilihan gitu. Jadi kurang lebih 104 itu kalau boleh itu yang wajib, selebihnya adalah mata kuliah pilihan. Sehingga mahasiswa dengan leluasa itu bisa mengambil hak pilihannya apakah di prodi ataukah di luar prodi, artinya di perguruan tinggi lain, termasuk mata kuliah yang ada di perguruan tinggi atau di luar PT. Nah, kemudian Bapak Ibu, beberapa hal yang mungkin ya menjadi referensi bersama begitu, terutama hak belajar ini yang saya katakan tadi bahwa kita perlu mereview kurikulum, harus menyediakan beberapa mata kuliah pilihan. Nah, sebagai contoh, karena kami sudah juga menyusun mata kuliah sebagai bentuk free form ya, yang mungkin beberapa prodi, teman prodi dalam 1 tahun 2021 itu masih kebingungan dalam hal bentuk free form-nya, maka kita sudah men-set ada 43 mata kuliah yang boleh jadi menjadi bantalan untuk semua flagship ya. Dari 9 flagship yang direkomendir itu semua mata kuliah ada di sana. Jadi beberapa nanti teknis seperti disampaikan Bu Suning, itu ada terstruktur, ada blended, ada free, itu menjadi pilihan prodi. Kalaupun ada yang tidak terakomodir di sana, maka bantalan mata kuliah pilihan itu yang kami
rekomendasikan dari terutama universitas itu menjadi pilihan prodi atau mahasiswa untuk memilihnya. Nah, ini beberapa hal yang menjadi catatan kami untuk implementasi dari MBKM. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa di dalam proses pembelajaran MBKM itu, dasar yang kita selalu tekankan adalah ketercapaian CPL tertentu. Jadi makanya pada saat mahasiswa mengikuti MBKM, termasuk di dalamnya PMM, maka tim prodi atau dosen wali atau mungkin juga tim perekognisi yang dibentuk itu perlu mengetahui CPL, capaian pembelajaran lulusan yang akan digunakan atau yang akan dicapai oleh mahasiswa, apapun bentuk flagshipnya. Nah, dari CPL di sana itu nantinya itu yang kita gunakan atau prodi atau tim itu gunakan sebagai dasar untuk perekognisi. Maka CPL itu menjadi sangat yang penting. Kalau mau lebih turun lagi, terutama khususnya dalam PMM, maka CPMK itu bisa menjadi rujukannya karena mahasiswa atau prodi kadang-kadang masih tidak rela mahasiswanya itu keluar dari bidang studinya. Jadi inginnya masih yang linear dalam rangka penguatan core keilmuan prodinya, terutama adik-adik mahasiswa mahasiswa yang semester 3 itu masih mayoritas diarahkan kepada mata kuliah yang linear ya, atau yang terstruktur polanya begitu. Nah, kemudian yang perlu kita berikan pemahaman juga kepada teman-teman prodi, barangkali tim perekognisi adalah ini, bahwa MBKM termasuk di dalamnya PMM itu adalah dalam rangka untuk menambah kompetensi tambahan mahasiswa atau sifatnya enrichment, baik itu soft skill maupun hard skill ya. Ini yang seringkali saya sampaikan kepada teman-teman prodi bahwa kita tidak hanya bisa mengaca mahasiswa di sana akan melakukan persis sama dengan mata kuliah yang ada di prodinya. Karena ini MBKM diciptakan untuk menambah kompetensi tambahan. Ya. Nah, kemudian di dalam MBKM sendiri juga berupaya untuk meningkatkan sikap profesional dan budaya kerja. Nah, ini yang perlu diamati juga oleh teman-teman prodi maupun teman-teman di tim perekognisi. Kemudian yang ketiga ini adalah pola-pola untuk soft skill, pemimpin dan sebagainya. Nah, itulah yang kita selalu arahkan sehingga menjadi dasar pada saat untuk rekognisi ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, bahwa pertukaran mahasiswa ini adalah salah satu pilihan yang diambil oleh mahasiswa ya, di antara pilihan-pilihan yang lain. Sekali lagi kita tidak bisa memaksakan mahasiswa untuk mengambil pertukaran untuk mengambil mata kuliah tertentu di PT Tujuan. Kita biasanya membebaskan mahasiswa untuk memilih apapun bentuk flagshipnya. Makanya dasar tetap pada CPL gitu. Nah, kalau kita melihat kepada PMM sendiri, ini sudah dinyatakan bahwa PMM itu memberikan pengalaman baru. Pengalaman baru terkait penilaian keberagaman, kesukuan, dan sebagainya melalui modul Nusantaranya. Kemudian menjalin pertemanan lintas budaya. Jadi ada kemampuan komunikasi, kemampuan kolaborasi, persatuan, jiwa Pancasila, dan sebagainya itu melalui kegiatan PMM ini juga. Kemudian ada keterampilan kepemimpinan dengan mereka ketemu teman-teman yang lain dari berbagai suku, berbagai ras, berbagai agama. Nah, itu akan kita bisa melihat bagaimana pola-pola mereka melakukan kepemimpinan, rasa percaya diri dari suatu daerah yang kecil mungkin ke perguruan tinggi yang besar atau dari daerah satu ke daerah yang lain. Nah, kalau kita melihat masih banyak mahasiswa, termasuk mahasiswa saya itu pada saat ketemu, itu tidak percaya diri begitu mereka ditempatkan di perguruan tinggi yang besar, taruhlah UGM, ITB, mungkin IPB juga. Jadi ada perasaan-perasaan kepercayaan dirinya yang kurang gitu, karena barangkali ini
saya dari daerah kecil, daerah mungkin pinggir, mungkin juga perguruan tinggi yang kategori bukan perguruan tinggi besar. Nah, itulah yang nilai lebih yang kita berikan kepada mereka. Termasuk kepekaan sosial barangkali lewat modul Nusantara. Selain itu juga mata kuliah di luar prodi atau di dalam prodi. Ya. Kalau di dalam prodi, artinya yang sejenis itu mereka bisa mendapatkan di perguruan tinggi tujuan, ya, yang barangkali ekuivalensinya sama atau linearitas sama. Bahkan juga beberapa mahasiswa itu mendapatkan pengalaman di fakultas-fakultas atau prodi-prodi yang berbeda. Bahkan mahasiswa saya itu ada yang belajar di 3 fakultas yang berbeda dengan prodi yang sangat variatif. Nah, itu saya pikir pengalaman mereka yang tidak terlupakan. Nah, tinggal bagaimana mata kuliah atau CPMK yang ada di sana kita coba rekognisikan ke dalam mata kuliah yang ada di kita kurang lebih 20 SKS. Artinya jangan sampai di bawah 20, kalau boleh 20 atau 21. Ini yang pertanyaan yang sering kali terjadi. Bahkan di tempat kami itu ada prodi yang juga mengkonversikan lebih dari 21 ya. Karena apa? Karena memang dengan beban tambahan atau dengan tugas-tugas tambahan, baik itu pada saat ataupun setelah mereka selesai, itu untuk dalam rangka untuk menambahkan atau mengkonversikan SKS yang mereka akan capai tersebut. Nah, itu pengalaman yang kami lakukan juga. Nah, di dalam PMM juga ini mahasiswa selain 20 SKS murni di PT Tujuan, ada juga mata kuliah yang perlu disadari oleh prodi. Nah, ini beberapa prodi kalau sosialisasinya kurang gitu ya, bahkan dianggap mahasiswa PMM itu pure semuanya ke PT Tujuan. Padahal mahasiswa punya hak ya kurang lebih 6 SKS atau sampai 6 SKS itu ada di prodi asal. Nah, sekarang bagaimana prodi asal itu menyikapinya? Ya, otomatis tadi seperti disampaikan sebelumnya bahwa prodi perlu memfasilitasi secara daring, terutama untuk mata kuliah yang bukan praktikum. Nah, hak mahasiswa ini saya pikir prodi juga perlu memahami, gitu ya. Karena masih ada prodi yang beranggapan tadi itu bahwa 20 SKS itu totalitas ada di perguruan tinggi tujuan. Nah, kemudian Bapak Ibu dasar dalam merekognisi secara umum hampir sama dengan fleksib yang lain. Kita kalau PMM jelas ya durasinya, jam pembelajarannya di PT Tujuan sudah jelas, 1 SKS-nya berapa, saya pikir masing-masing sudah menjamin itu. Kemudian kalau PMM berarti tingkatannya nasional, artinya kita tidak melihat program dan tingkatan ini untuk fleksib yang lain. Kemudian laporan atau luarannya bisa juga dari hasil evaluasi dosen di PT Tujuan, hasil kinerja atau portofolio, mungkin juga hasil evaluasi itu yang kadang-kadang juga teman-teman prodi ingin dapatkan begitu, sehingga para PIC itu saling berkomunikasi atau mahasiswa kita minta untuk menyertakan itu. Apa yang sudah kamu lakukan di PT Tujuan untuk mata kuliah tertentu sehingga kita bisa rekognisikan. Atau kalau terjadi perbedaan SKS, biasanya kita akan berikan tambahan ya, kecuali untuk mata kuliah yang linear atau secara terstruktur itu akan kita minta. Kemudian, nah ini multidisiplin untuk fleksib yang lain juga. Nah, kompetensi. Nah, sekarang kompetensi itu seperti tadi bahwa kita bisa mendasarkan pada CPL. Ya. Selain CPMK, setiap mata kuliah yang ditawarkan. Nah, kompetensi ini perlu kita mungkin rekognisikan barangkali dari RPS ya. Pada PMM 1 lalu itu kita selalu sharing tentang RPS mata kuliah yang ditawarkan. Nah, mohon maaf untuk tahun 2022 ini karena saya bukan PT
penerima gitu, jadi tidak bisa komunikasi banyak terkait perkembangan atau dinamika dari mata kuliah itu seperti apa gitu. Tapi itulah pengalaman yang kami lakukan seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk PMM atau semester yang berjalan ini ada kemungkinan kesamaan atau kemiripan CPL mata kuliah PT Tujuan dengan mata kuliah di tempat kita. Ada kemungkinan bahwa CPL-nya itu beririsan mata kuliah yang diambil dengan mata kuliah di PT asal. Ya. Ada kesamaan, ada kemiripan, atau mungkin juga persis ya, barangkali seperti itu. Kemudian ada juga campuran, gabungan dari beberapa CPL itu sama dengan CPL yang kita miliki. Kalian mau tes track? Ada juga yang barangkali itu sangat berbeda ya. Ini yang perlu kita identifikasi ya. Nah, oleh karena itu pada saat kita merekognisi secara umum, kalau kita di sini dalam hal ini adalah PMM, maka kita perlu melihat semua mata kuliah yang dimiliki oleh atau diambil oleh mahasiswa di PT Tujuan. Jadi semua tadi CPL atau mungkin RPS kalau ada, kalau boleh mahasiswa sodorkan kepada tim dosennya atau prodinya itu akan lebih baik untuk menentukan kira-kira mata kuliah awal apa. Nah, tadi Ibu Suni juga sudah menjelaskan secara gamblang bahwa kita bisa menggunakan 3 model ya, atau 3 cara dalam hal prekognisi. Ada free, ada structure, ada hybrid. Ya. Mungkin yang paling banyak digunakan teman-teman saat ini itu adalah terstruktur. Ya. Bentuk terstruktur, walaupun ini yang menjadi permasalahan. Ya. Karena cara berpikirnya masih terlalu terus-menerus terstruktur. Jadi tidak rela mata kuliah di prodinya itu digantikan dengan mata kuliah lain. Nah, ini pola ini yang selama ini digunakan atau dipraktekkan oleh teman-teman prodi. Padahal tadi bahwa MBKM itu sifatnya enrichment dari kompetensi yang dimiliki oleh para mahasiswa sehingga mereka lulus lebih adaptif terhadap dunia kerja, barangkali seperti itu. Nah, kalau terstruktur tadi juga sudah dijelaskan bahwa kita melihat linearitas CPMK yang dimiliki oleh mata kuliah di tempat tujuan dengan mata kuliah keprodian. Nah, kalau sama ya silakan diambil ya. Kalaupun semuanya 20 SKS sama ya silakan itu yang dikonversikan ke dalam mata kuliah keprodiannya. Tapi jika sebagian yang sama mungkin 10 SKS atau 12 SKS yang sama, maka itu kita bisa melakukan atau mengambil pola hybrid. Artinya di sini beberapa mata kuliah itu sama dengan prodi kita. Beberapa mata kuliah itu berbeda. Nah, berbeda itu artinya kita sama dengan menggunakan pola freeform. Freeform itu semuanya berbeda, sehingga kita perlu menambahkan. Barangkali Bapak Ibu di tim kurikulum juga sudah menyusun beberapa mata kuliah bantalan yang saya katakan tadi. Kalau di tempat kami itu ada 43 mata kuliah bantalan. Nah, itu sifatnya untuk menampung semua flagship MBKM. Ya. Jadi apapun MBKM yang dilakukan mahasiswa itu sudah kami berikan bantalannya. Termasuk di situ soft skill, termasuk di situ hard skill apa dari beberapa program tersebut. Nah, sehingga kurikulum prodi yang sudah tersusun itu masih bisa digunakan kalau terstruktur, dan apabila kegiatan atau aktivitas itu tidak ada di prodi, maka kita mengambil mata kuliah bantalan yang kita akomodir ke dalam PDDikti prodi tersebut. Dan itulah nantinya pada akhir semester barangkali, pada akhir kegiatan, beberapa tagihan itu kita minta kepada mahasiswa bukti-bukti mereka telah melakukan kegiatan, termasuk mungkin kalau ada DPL ya kita kita minta penilaian DPL untuk digunakan tim rekognisi atau tim prodi dalam hal menentukan penilaian.
Nah, secara umum Bapak Ibu, ini gambaran yang saya ceritakan tadi bahwa sebenarnya setiap kompetensi itu di prodi maupun di tempat tujuan itu ada kemiripan-kemiripan, barangkali ada juga yang beririsan dan sebagainya. Maka menjadi kewajiban tim kurikulum di prodi atau tim terrekognisi di prodi untuk mempelajarinya. Jadi dari mata kuliah atau dari CPMK atau dari aktivitas yang ada, sehingga mahasiswa betul-betul haknya terpenuhi dan tersampaikan juga enrichment yang ada di situ. Nah, Bapak Ibu, yang juga penting ini saya pikir di dalam perekognisi adalah concern terhadap jam aktivitas belajar. Nah, mungkin tadi ya saya sempat mendengar ada yang berbeda SKS-nya, barangkali bagaimana gitu ya. Nah, ini yang kita concernkan. Jadi ini termasuk untuk flagship yang lain. Jadi concern terhadap waktu aktivitas jam belajarnya di sana berapa. Ya, itu yang juga menjadi rujukan pada saat kita mengkonversi. Kalau sudah secara terstruktur sama SKS-nya, maka kita tidak akan permasalahkan. Namun apabila itu ada perbedaan, ya bisa saja itu menjadi tambahan buat mata kuliah lain atau diberikan tugas tambahan sifatnya kepada mahasiswa untuk melengkapkan beberapa mungkin CPMK yang ingin diketahui oleh dosen. Karena tidak semua dosen itu atau mungkin prodi bisa menerima secara totalitas istilahnya gelondongan 20 SKS yang muncul dari program-program MBKM tersebut. Nah, ini yang saya ceritakan tadi, ini antara lain Bapak Ibu, antara lain yang menjadi mata kuliah pilihan kami sebagai bantalan untuk MBKM. Nah, ini ini ada 10 mata kuliah soft skill yang kami muncul dan beberapa mata kuliah hard skill, ada 33 mata kuliah hard skill, ada yang untuk kewirausahaan, ada yang untuk magang, ada yang untuk studi independen, ada yang untuk bina desa, termasuk kegiatan-kegiatan yang lain. Itu kami ajak para praktisi waktu itu, termasuk semua prodi untuk menyampaikan, ya, supaya mereka semuanya bisa menerima. Kemudian kami organize, kami kompilasi menjadi ada 43 mata kuliah, ya, termasuk flagship research, gitu ya, flagship research. Nah, itu yang insya Allah ini diterapkan dan akan diterapkan di perguruan tinggi kami. Nah, ini contoh yang juga kami lakukan. Artinya sebagian ini Bapak Ibu, sebagian di sini secara terstruktur. Yang tidak muncul di sini ini adalah mata kuliah ada yang karena ini praktek tahun lalu dan praktek semester lalu dan mata kuliah bantalan itu baru muncul. Nah, sementara diuruskan di PDDP-nya untuk mata kuliah prekognisi. Bahkan tadi ada sempat bertanya tentang modul Nusantara. Di kami itu saya pikir diperbolehkan untuk prekognisinya ke arah kuliah kerja nyata, karena di situ ada dinamika sosial, ya, artinya mahasiswa melakukan aktivitas sosial yang itu CPN-nya juga masih linear dengan program KKN. Nah, itu beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan di sini, dan selebihnya kita lebih banyak berdiskusi. Saya pikir begitu. Terima kasih. Saya kembalikan lagi pada moderator. Baik, terima kasih Bapak Anang atas pemaparannya. Untuk sesi ini, saya akan memilih